Nah, malam Pak. Malam, malam. Ibu Pak Andreasnya di mana? Ada Pak Andreas sebentar dia baru pulang. Oh iya. Masih di Amanat Agung Pak? Masih Bu. Masih ya. Iya. Kalian sudah nggak di Iman kan? Udah lama ya nggak di Iman ya? Enggak kan dari Iman saya ke Amanat Agung waktu itu kan. Oh nggak balik lagi ke sana? Nggak balik lagi ke Iman nggak. Oh. Ke gereja langsung Pak. Ke gereja. Langsung di situ, di Sukabumi situ? Belum. Depok. Depok lama 17 tahun Depok. Depok baru, Sukabumi baru 4 tahun Pak. Oh ya 4 tahun juga lama itu sudah. Puji Tuhan lah. Malam Pak Freddy. Jakarta hujan nggak Pak? Iya tadi hujan. S2 Amanat Agung online apa udah onsite Pak? Kalau kita sih sebenarnya sudah online, sudah normal. Tapi memang ada kuliah-kuliah kita yang jalankannya secara online. Di set memang secara online. Tapi pun mereka harus ada waktu-waktunya, mereka harus onsite juga begitu. Kalau yang kemarin masih ada yang kira-kira 2 tahun terakhir ini ada yang harusnya onsite tapi karena COVID akhirnya online. Jadi mereka yang di luar kota khususnya jadi masih online. Tetapi yang di Jakarta mereka harus ikut onsite. Onsite ya. S2-nya apa aja sih Pak di Amanat Agung sekarang? Kita ada MDiv, MMin sama MTH ya. Yang mungkin paling banyak MTH yang ikut ininya. Oh, iya. Kalau MMin sekarang kita buat orang awam. Oh, MMin buat orang awam ya. Iya. Iya. Oh. Masih jadi puket Pak di Amanat Agung? Siapa? Bapak. Udah mau pensiun. Masa sih mau pensiun cepat amat? Biar yang muda-muda yang sekarang yang bertugas gitu. Ya kita udah harus pensiun ya udah 50-an. Iya benar. Siapa yang mimpin? Ini Ibu. Sekarang ini Ibu Castelia. Oh, rektornya ya. Rektornya iya. Saya sudah turun 5 tahun lalu. 5 tahun iya. Pak Yohanes juga udah ke gereja ya sekarang. Iya sih karena kepilih jadi ketua aja. Jadi ini bukan pindah ini. Kalau dia udah nggak ketua balik lagi deh. Oh. Oke. Kita mulai aja yuk. Udah jam 7. Silakan nih. Ya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama bisa berkumpul, untuk kita bisa belajar lagi firman Tuhan bersama-sama. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Pak Andreas Himawan. Salam kenal Pak. Iya, sama-sama. Salam kenal juga. Mari kita siapkan hati kita masing-masing. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita akan memulai persekutuan kita pada malam hari ini dengan kita mengangkat pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Dialah Allah yang sungguh layak menerima setiap puji dan sembah kita. Rancangannya tak terselami dan Dia adalah Allah yang berkuasa berdaulat atas hidup kita.
tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Ya, sebelum kita melanjutkan, saya minta dengan kasih untuk Kak Nathan boleh memimpin dalam doa pembukaan.
Ada. Itu ulang. Nggak ada ya? Oh, nggak ada ya tadi. Sudah kayaknya lagi disconnect dulu. Ya, kalau gitu mari kita sama-sama berdoa. Kita satukan hati untuk kita memulai komsel kita pada malam hari ini. Ya Tuhanlah Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang sudah Kau berikan bagi kami, dan tiba saatnya Tuhan, malam hari ini kami mau sama-sama belajar lebih lagi ya Tuhan, untuk kami bisa mengenal Engkau lebih lagi, mengasihi Engkau lebih lagi. Tuhan yang boleh pimpin setiap kami, berikan kami hati yang penuh dengan kerendahan hati yang lembut ya Tuhan, yang siap dibentuk seturut dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Andreas Himawan yang akan membawakan firman-Mu, yang akan mengajar kami pada malam hari ini. Tuhan kiranya menyertai, bungkus dengan kasih dan kuasa Tuhan, untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami Bapa, untuk kami bisa mengerti, dan juga terlebih lagi boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya persilakan kepada Pak Andreas Himawan untuk boleh memulai materi pada malam hari ini. Langsung ya. Langsung mulai ya. Ya, langsung, Pak. Oke. Ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Ya, kalau Bapak Ibu tidak keberatan, tidak ada halangan di tempat masing-masing, di rumah atau di ruangannya, silakan dinyalakan layarnya ya, kameranya, supaya bisa saling melihat satu dengan yang lain. Kecuali mungkin kalau internet, sambungan internet biasa memang mengganggu sehingga kita matikan. Kalau tidak sampai ada halangan, silakan boleh dibuka. Karena kebanyakan tadi ditutup, jadi saya ngomongnya kayak ngomong sama ini, ya, layar hitam begitu. Ya. Kalau saudara di gereja kan nggak mungkin saudara bawa selimut tutup muka kita kan waktu mau doa, gitu ya mungkin ya. Jadi kita ini buka. Kalau tidak ada halangan, tidak ada kesulitan, ya silakan dibuka. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Terima kasih Gereja Sidang Kristus Sukabumi ya, Pak Andreas Tejo mengundang saya. Senang sekali. Senangnya juga saya nggak perlu sampai Sukabumi begitu ya, dari Jakarta bisa langsung berbicara dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sampai di Sukabumi ya lumayan juga ya, perjalanan yang cukup jauh ya, Sukabumi. Sukabumi itu kalau kita pergi ke Pangandaran lewatin itu ya Pak Andreas ya. Sepertinya ya, karena saya Enggak lewat sana, Pak. Oh enggak ya? Sukabumi, Pak, kalau ke Ya berarti Pangandaran. saya belum Cuma, pernah Pak. ke daerah Sukabumi. Sukabumi ya, cukup jauh juga dari sini. Tapi senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu ya, walaupun lewat layar digital seperti ini. Saya diminta untuk menyampaikan satu topik mengenai doktrin Allah Tritunggal, sekitar 45 menit saya akan sampaikan, dan nanti akan ada waktu untuk tanya jawab. Silakan mempersiapkan diri, kalau ada hal-hal yang kurang jelas ingin ditanyakan silakan boleh ditanyakan ya. Saya akan mari kita berdoa dulu dah ya, sebelum saya share screen dan mulai ceramah saya malam hari ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kalau kami boleh bersama-sama malam hari ini melalui Zoom, kami boleh bersekutu, dan kami juga boleh mendengarkan pengajaran kebenaran Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya doktrin yang akan kami pelajari betul-betul membuat kami semakin mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan, mengikuti Tuhan, dan juga apa yang kami dengar boleh teraplikasi pula di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami serahkan pembicara dan setiap kami, Tuhan memberkati dan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah suara saya terdengar cukup jelas, Pak Andreas? Sudah cukup, Pak. Cukup ya, oke, thank you. Sorry. Oke, ini ya, jadi
Malam ini kita akan belajar mengenai doktrin Allah Tritunggal. Ini satu doktrin yang sangat penting karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal. Jadi sebenarnya ini basic sekali di dalam kekristenan dan di dalam bergereja. Karena kalau kita bicara mengenai ke gereja, kita beribadah, kita menjadi orang Kristen, itu artinya kita menyembah Allah. Allah yang seperti apa? Kita selalu tahu Allah kita adalah Allah Tritunggal. Ya, Allah kita bukan jenis-jenis Allah yang lain yang dianggap banyak di tengah-tengah dunia ini karena banyak agama, tetapi yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal, Allah di dalam diri Yesus Kristus. Kita akan pelajari apa sebenarnya yang dimaksud dengan Allah Tritunggal. Biasanya orang menjadi masalah karena Tritunggal itu 3 adalah 1. Bagaimana mungkin bisa seperti demikian? Kita akan pelajari ya. Oke. Saya tidak akan sangat jelimet dan nggak akan sangat detail sekali ya kalau di dalam kuliah biasanya itu perlu berminggu-minggu membahas ini, tapi ini cuma 45 menit jadi saya nggak akan terlalu jelimet. Saudara sekalian, jelas sekali kalau kita membaca Alkitab, khususnya kalau kita membaca Perjanjian Baru, kita langsung menemukan Allah yang kita sembah itu diberikan dalam nama yang menunjukkan ada unsur pluralistisnya. Ya, misalnya Matius 28:19. Ini adalah pernyataan trinitaris, pernyataan Tritunggal. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, saudara, sebenarnya dengan kata ini saja kita sudah punya satu pegangan Allah yang kita sembah itu, yang di dalam namanya orang-orang dibaptis menjadi orang Kristen, itu adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi ini pun sudah langsung menandakan bahwa Bapa setara Anak, Roh Kudus, Anak setara dengan Bapa, Roh Kudus setara dengan Bapa. Karena itu disebut dalam satu nafas. Saudara, ini tentu saja sangat penting, karena kalau dibaptis seseorang dalam nama Bapa, kita tahu itu di dalam Allah. Tapi kemudian langsung disebutkan dengan Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu ada satu level. Ya, berarti tiga-tiganya itu ada di dalam satu kesatuan. Kalau Bapa adalah Allah, Anak jelas adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Kalau bukan, ini akan menjadi problem ya dalam nama Bapa yang adalah Allah. Tapi kalau Anak bukan Allah, kalau Roh Kudus bukan Allah, menyatukan seperti ini itu justru disebut sebagai penyembahan berhala. Ya, kita kalau menyatukan seperti ini. Atau 2 Korintus 13:13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, seperti ini juga ya. Jelas sekali. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah, ya jelas kalau dalam bahasa Perjanjian Baru biasa sebut Allah itu adalah untuk Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Ini juga. Jadi kasih karunia bukan hanya disebut dari Allah atau Allah Bapa, tetapi dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Itu disebut dalam satu level, disebut dalam satu nafas, disebut dalam satu kesatuan. Artinya ini adalah satu formula yang langsung menunjukkan, satu pernyataan yang langsung menunjukkan bahwa Allah kita itu adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Atau Bapa, Yesus Kristus, Sang Anak itu diberi nama Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ini adalah pernyataan trinitaris. Dengan sini saja kita sebenarnya sudah sangat-sangat jelas bahwa Allah yang kita percaya itu di dalam dirinya ada kejamakan di dalam hal pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi 3 pribadi ini ada dalam satu level, dalam satu kesatuan. Dan nanti kita akan lihatnya disebut sebagai satu hakikat. Jelas Perjanjian Baru sebut Yesus adalah Allah. Saya nggak bacakan ayat-ayatnya, tetapi ini ayat yang terkenal. Ini Yohanes pasal 1 ayat 1 harusnya ya. Kemudian Roh Kudus adalah Allah. Kisah Rasul 5, 3-4, 1 Korintus 2, 10-12. Itu jelas ditegaskan. Saudara jangan lupa ya, ini orang-orang Yahudi. Orang-orang Kristen mula-mula itu kan orang Yahudi. Mereka sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun percaya kepada Allah yang monoteistik. Allah yang tunggal, yang satu-satunya. Kalau mereka ada menganggap sesuatu itu sebagai Allah, itu bisa disebut sebagai
penyembahan berhala atau penghujatan terhadap Allah yang benar. Tetapi orang-orang Perjanjian Baru, murid-murid Yesus Kristus, justru tidak segan-segan mengungkapkan bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Roh Kudus adalah Allah. Tetapi juga sangat jelas dalam Perjanjian Baru, mereka tidak akan mengatakan bahwa mereka menyembah 3 Allah atau bahwa ada 3 Allah. Enggak. Selalu tekanannya adalah Allah itu esa, Allah itu tunggal. Itu Perjanjian Baru juga menekankan Allah itu tunggal. Tetapi ketika menyebut Allah tunggal, mereka juga nyebut itu Bapa adalah Allah, Anak Yesus Kristus itu juga adalah Allah, Roh Kudus itu juga adalah Allah. Jadi sepertinya bukan 2 hal yang berbeda. Allah itu tunggal, tapi Allah juga adalah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, disinilah kemudian saudara muncul satu konsep pemikiran bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal. Di dalam ketunggalan Allah ada ketigaan diri, ya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ini bukan 3 Allah yang terpisah-pisah, tetapi ini adalah satu Allah yang di dalam dirinya ada 3 diri. Langsung sebenarnya Perjanjian Baru memperlihatkan hal itu. Nah, kemudian menjadi tugas dari bapak-bapak gereja untuk menjelaskan apa yang dimaksud bahwa bukan 3 Allah, tapi satu Allah, Allah yang tunggal. Tapi bahwa tuh Allah yang tunggal itu di dalam dirinya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang dimaksudkan hal ini? Nah, ini kita perlu pertama-tama jelaskan mengenai pemahaman dari doktrin Allah Tritunggal ini, pengertian dasar dari doktrin Allah Tritunggal. Jadi saudara sekalian, kalau kita mencoba mendalami lebih dalam apa yang kita maksud dengan Allah Tritunggal, sebenarnya secara pengertian, secara definisi, itu pengertiannya adalah begini. Allah Tritunggal itu adalah satu Allah. Nah, bahasa Yunaninya Bapak-bapak gereja menggunakan istilah ousia. Ada satu ousia, satu Allah, satu hakikat atau satu esensi. Mungkin kita lebih sering bicara mengenai satu esensi, satu hakikat. Ada bahasa Yunaninya itu ousia. Ada satu ousia, satu hakikat, satu esensi, tetapi dalam satu ousia itu, dalam satu hakikat itu ada 3 diri. Ada 3 hipostasis. Ini juga bahasa Yunani. 3 diri atau 3 person. Ya, person itu dari bahasa Latin, kemudian kita juga pakai dalam bahasa Indonesia sehari-hari, seringkali kita gunakan istilah person juga, atau dalam bahasa Inggris. Ya, jadi kalau menyangkut diri, kita gunakan kata person. Ya, bahasa Indonesia juga bisa berarti pribadi, tapi kalau pribadi itu seringkali punya arti yang lain, ya swasta gitu ya, private, itu pribadi juga. Tapi yang dimaksud dengan pribadi di sini itu adalah person, orangnya, dirinya. Jadi saya gunakan istilah 3 diri. Ya, kalau saya sendiri, nah itu berarti personnya saya begitu. Nah, Allah itu ada 3 diri, 3 person, 3 hipostasis. Tetapi hanya satu kealahan, hanya satu hakikat, hanya satu esensinya. Pelan-pelan saya akan menjelaskan hal ini dalam beberapa menit ke depan. Saudara sekalian, diri atau hipostasis tadi itu, saudara bisa bayangkan gini, seperti halnya saya ini satu diri. Diri itu adalah diri yang memiliki pusat kesadaran tersendiri. Jadi itu diri, yaitu diri yang memiliki pusat kesadaran sendiri. Pusat kesadaran sendiri itu sebenarnya kalau kita mau sederhana, itu adalah misalnya punya pikiran sendiri, punya kehendak sendiri, punya perasaan sendiri. Itu bisa kita sebut sebagai pusat kesadaran sendiri. Itu satu diri. Ya, saya satu diri, Andreas Himawan, itu satu diri. Andreas Tejo, walaupun namanya kurang lebih sama, tapi satu pusat diri yang lain dengan Andreas Himawan. Ya, kami memiliki pusat kesadaran tersendiri. Pikiran saya pasti beda dengan pikiran Pak Andreas Tejo. Perasaan saya, kehendak saya. Tetapi pikiran, kehendak, perasaan inilah sebenarnya yang membentuk diri. Membentuk diri. Yang membentuk diri yang masing-masing dengan satu dirinya, saya dengan Pak Andreas Tejo punya pikiran sendiri, punya kehendak sendiri, punya perasaan sendiri, dan kemudian membuat kami menjadi sangat berbeda. Ya, saya pikirnya ini, Pak Andreas Tejo mikirnya itu. Saya merasakan begini, Pak Andreas Tejo merasakan begitu. Jadi
Maka kenapa misalnya dua diri bisa sangat sering bentrok? Karena apa? Karena pikirannya kemana, perasaannya kemana, kehendaknya kemana, masing-masing berjalan sendiri, tidak bertemu. Nah, kalau kita sebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu diri. Artinya Bapa itu punya pikiran, perasaan, kehendaknya. Anak itu punya pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Roh Kudus pun demikian, punya pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Namun, karena bukan tiga diri yang terpisah, tiga diri yang punya pusat kesadaran sendiri itu ada di dalam berbagian di dalam satu hakikat yang sama, di dalam satu hubungan yang begitu menyatu sehingga disebut sebagai tunggal adanya. Sehingga dengan demikian tidak mungkin pikirannya berbeda, tidak mungkin perasaan berbeda, tidak mungkin kehendaknya berbeda. Ya, saudara bisa melihat ini ya. Ya, sebenarnya kalau kita misalnya dua teman atau suami istri begitu, atau hubungan sesama anggota gereja sudah sangat dekat, ya seringkali kan pikiran kita cepat sekali nyatu kan, perasaannya cepat nyatu, kehendak cepat nyatu, sehingga kalau mau rumuskan program, memikirkan program, biasanya walaupun panitianya banyak tapi pikirannya tuh nyatu begitu. Kalau kita benar-benar saling mengenal, saling memahami satu dengan yang lain begitu. Hakikat itu tadi saya sebut usia, bahasa Yunaninya itu adalah esensi atau jenis, ya, jenis dari diri tersebut. Jadi kalau mau gunakan bahasa yang lebih sederhana, hakikat itu menyangkut jenisnya. Ya, kalau diri itu menyangkut orangnya. Dan hakikat yang disebut Allah Tritunggal itu hakikatnya adalah tunggal. Dirinya tiga, tetapi hakikatnya tunggal. Ada pembedaan tatanan antar diri Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu jelas perbedaan tatanan itu ada. Perbedaan diri, perbedaan tatanan, perbedaan antar diri itu berbeda. Hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu jelas berbeda. Ini bukan tiga nama untuk satu diri. Ini betul-betul tiga diri. Dan kita biasanya tatanan itu jelas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tatanannya. Ya. Tetapi tidak ada pemisahan sehingga menjadi tiga Allah. Enggak. Bukan pemisahan dan tidak juga bisa dibedakan dalam arti hakikat. Misalnya Bapa lebih hakikat Allahnya lebih banyak, Anak tidak sefull itu misalnya. Enggak, tidak ada pembedaan di dalam hal hakikat. Mereka adalah fully God begitu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah fully God. Ya, jadi tidak ada pembedaan dalam hal hakikat. Sekali lagi, Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan satu diri dengan tiga nama. Itu bukan. Tapi betul-betul adalah tiga diri. Tiga diri yang punya tatanan yang jelas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi tidak terpisah. Bukan tiga Allah. Juga tidak ada pembedaan hakikatnya. Level-levelnya, level hakikatnya terjadi pembedaan. Tidak demikian adanya. Ya. Jadi, kalau dulu bapak-bapak gereja suka merumuskannya kayak begini. Bapa adalah Allah, dia bukan Anak dan bukan Roh Kudus, tetapi satu dengan Anak dan Roh Kudus. Anak adalah Allah, dia bukan Bapa dan Roh Kudus, tetapi satu dengan Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah, dia bukan Bapa dan Anak, tetapi satu dengan Bapa dan Anak. Ini kelihatan rumusannya kayak bermain-main kata begitu ya. Tapi sebenarnya rumusan ini sederhana untuk membuat kita sadar bahwa sebenarnya tiga diri itu adalah tiga diri yang berbeda, tetapi senantiasa disebut satu dengan yang lain itu satu kesatuan. Satu dengan Anak dan Roh Kudus, satu dengan Bapa dan Roh Kudus, satu dengan Bapa dan Anak. Soalnya dari dulu saudara ada orang suka menjelaskan mengenai doktrin Allah Tritunggal itu dengan menggunakan tiga nama untuk satu diri. Saudara mungkin pernah mendengar karena di Indonesia cukup populer. Ada orang mengajarkan misalnya Bapa, Anak, Roh Kudus itu kayak seseorang ya. Di rumah dia disebut sebagai ayah. Waktu dia pergi ke kantor dia disebut direktur perusahaan itu. Selesai dia bekerja, dia pergi ke gereja, dia melakukan pelayanan, di situ dia disebut sebagai majelis gitu. Tapi orang yang sama gitu ya, orang yang sama. Nah, itu dari dulu sudah dianggap ajaran sesat. Ya, karena kesatuan itu ada pada dirinya, sehingga nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus dianggap hanya sebagai beda
tempat dipakainya. Sebenarnya menunjuk pada diri yang sama. Nah, karena itulah maka pengertian ini, yang Bapa adalah Allah, dia bukan anak, dia bukan Roh Kudus, itu ditekankan. Anak adalah Allah, dia bukan Bapa, dia bukan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah, dia bukan Bapa, dan dia bukan anak. Gitu. Tetapi pernyataan itu selalu ditutup dengan tetapi satu dengan, ya, ada dalam kesatuan dengan anak dan Roh Kudus. Anak itu ada dalam kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus itu ada dalam kesatuan dengan Bapa dan anak. Itu penekanannya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang diri, ya diri, person, kita sebenarnya berbicara tentang orangnya, tentang sosoknya, tentang siapa dirinya. Kalau di dalam bahasa Inggris biasanya kalau untuk seseorang kita akan sebut dia atau siapa dia, who he is. Ya, kalau kita bertanya who is he, begitu kayak siapa dirinya, oh dia adalah Andreas, begitu. Tetapi kalau kita bicara hakikat, kita bicara jenisnya, apa dirinya, begitu ya, apa dirinya. Jadi what he is, what itu kan lebih menunjukkan sesuatu yang kalau untuk manusia, begitu ya. Kalau kita bilang he is a human being, begitu ya, itu pertanyaannya bukanlah who he is, tapi what he is, ya. What is he, ya, he is a human being. Who is he? He is Andreas Tejo. Kira-kira seperti itu. Jadi who he is itu menunjuk dirinya. Nah, diri Allah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau tanya, who is God? God is Father, Son, and the Holy Spirit. Gitu. Ya, jadi itu dirinya. Ya, what is God? God is divine. God, Allah adalah yang ilahi. Begitu ya. Dia adalah Tritunggal. Tapi siapa dia? Dia adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini saya bisa membuat perbandingannya kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Coba memperhatikan. Ini manusia. Ya, manusia. Saudara dan saya. Manusia itu satu diri, satu hakikat. Satu diri, satu hakikat. One who, one what. Gitu kan ya. Satu diri, satu hakikat. Saya, Andreas Simawan, saya adalah manusia. Begitu. Satu diri, satu hakikat. Kecuali kalau orang bilang dia terjadi keterpecahan kepribadian begitu ya. Dalam dirinya banyak diri-diri, tapi sebenarnya bukan betul-betul diri-diri yang lain, tapi itu adalah dirinya yang mengalami keterpecahan. Ya, the split of personality, dan itu dianggap sakit kejiwaan mungkin begitu. Jadi bukan sebenarnya dia ada dua diri, tetapi itu adalah satu diri, tapi satu diri itu mengalami keterpecahan. Tapi kita anggap manusia secara normalnya. Ya, satu normal itu berarti satu diri, yaitu saya, Andreas Simawan, dan saya ini apa? Saya apa ini? Jenis apa? Saya adalah manusia. Itu satu diri, satu hakikat. Tapi Yesus Kristus itu berbeda. Kita tahu bukan, dalam pemahaman mengenai Yesus yang menjadi manusia, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, tetapi dia bukan manusia, Allah itu menempel. Jadi ada diri manusia, ada diri anak Allah menempel. Enggak, itu menjadi satu kesatuan. Maka Yesus itu bukan dua diri, dia satu diri, satu kesatuan. Tetapi di dalam satu diri itu ada dua hakikat. Ada dua hakikat. Kalau bahasa Inggrisnya one who, two whats. Ya, jadi kalau kita tanya ini, siapakah dia yang lahir dari Maria? Gitu. Jawabannya adalah Yesus Kristus. Satu, Yesus Kristus. Kalau mau tanya lebih lanjut, Yesus Kristus itu apa? Gitu. Ya, atau mau sedikit agak bahasa kurang enak, tapi baik juga dipakai supaya menggampangkan. Jenis apakah Yesus Kristus itu? Jenis apakah Yesus Kristus itu? Nah, kita tidak cukup hanya mengatakan dia adalah manusia. Enggak. Tapi dia adalah manusia dan dia adalah Allah. Begitu. Jadi dua hakikat. Nah, Allah Tritunggal berbeda lagi. Ya. Allah Tritunggal, tiga diri,
tapi satu hakikat. Kalau tanya siapa? Berarti Bapa, Anak, Roh Kudus. Apa jenis apa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu disebutnya Allah. Ya. Jadi kita sebut Allah itu bukan hanya sebut kayak begini. Misalnya saya, Pak Andreas Tejo, ini kami satu diri, saya Andreas Himawan, beliau ini Andreas Tejo, ini berarti dua diri. Kami sama-sama manusia. Kemudian berarti kami satu hakikat. Tidak berbeda dengan seperti itu, ya agak berbeda. Karena saya dan Pak Andreas Tejo itu terjadi pemisahan. Terjadi bahkan pembedaan, ya jelas sekali begitu. Kami masing-masing membawa satu hakikat, ke satu diri membawa satu hakikat, yaitu manusia yang ada dalam diri saya. Allah tidak seperti itu. Kalau satu diri Allah membawa satu hakikat, nanti berarti tiga Allah. Kita tidak percaya kepada tiga Allah seperti itu. Jadi satu diri dengan tiga diri yang ada di dalam kesatuan satu hakikat. Ini yang ajaib, ya, yang kita sebut sebagai Allah Tritunggal kita. Tiga diri dalam satu kesatuan hakikat. Ya, jadi two who's, one what. Ya. Saudara, mudah-mudahan gambaran seperti ini sedikit banyak bisa menolong kita untuk memahami lebih dalam tentang Allah Tritunggal kita yang adalah tiga diri dalam satu hakikat. Karena Allah kita adalah tunggal dalam tiga diri, maka sebaiknya kita tidak sebut Allah kita seolah-olah ada tiga Allah atau seolah-olah tiga nama. Ya, misalnya kadang-kadang kita bisa sebut seperti ini: berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Ini sebenarnya kurang bagus cara menyebut ini, karena penyebutan ini memberikan kesan seolah-olah ada tiga Allah. Karena langsung sebut Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, begitu. Ya. Kalau di lain waktu, di lain kesempatan, kita ingin mengatakan hanya satu nama, misalnya kita mengatakan Allah Anak itu datang dari sorga menjadi manusia di bumi, itu betul. Itu ya. Jadi kita merujuk kepada Yesus Kristus atau Logos yang adalah Sang Anak dan Dia juga adalah Allah. Begitu. Atau kita bisa mengatakan Allah Roh Kudus, begitu ya, diberikan. Jadi kita ingin menyebut Roh Kudus itu adalah Allah, begitu. Tapi kalau kita menyebut dalam satu kesatuan, tidaklah baik kita sebut dalam tiga kali diulangi Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Karena sebenarnya di dalam pemahaman Kristen, ketika kita sebut sebagai Allah, yang dimaksud dengan Allah itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, begitu. Jadi bukan Allahnya yang diulangi, tapi dirinya yang disebutkan. Allah yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus, begitu. Juga demikian soal nama, ya. Misalnya kita ketika pembaptisan, Yesus mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi seringkali kita bisa salah pakai, kita bisa mengatakan aku membaptis engkau dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus, begitu. Jadi tiga nama, ya. Dan itu bisa memberi kesan seolah-olah kita percaya kepada Allah atau kepada tiga nama dari Allah. Padahal saudara, di dalam perkataan Tuhan Yesus di Matius pasal 28, ketika Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, walaupun itu seperti plural, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tetapi nama, kata nama sebenarnya itu adalah singular, tunggal. Kalau dalam bahasa aslinya kelihatan ya, nama bukan nama-nama. Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu nama. Tetapi di dalam nama itu ada Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi saudara, kalau kita menyebut ya Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, sebenarnya kita tidak hanya mengatakan Allah Bapa, kemudian kita kurangi kata Allah, seharusnya kita sebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bukan itu sebenarnya. Tapi ketika kita sebut Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebenarnya pengertiannya adalah Allah yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu ya. Allah kita itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Dan namanya adalah satu. Jadi kalau kita mau menyebut, kita akan sebut dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namanya satu.
nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi nama itu dikaitkan langsung dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan dalam nama-nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Juga bukan dalam nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Ya. Jadi ini adalah perkataan-perkataan ini untuk mengungkapkan kesatuannya. Jangan ada kesan seolah-olah kita punya Allah itu adalah Allah tiga. Begitu. Nah, sekarang saya ingin bicara mengenai kesatuan Allah Tritunggal. Tadi saya bicara mengenai 3 diri di dalam satu hakikat. Ya, membayangkan Allah tiga diri yang terpisah-pisah, kemudian menjadi 3 Allah, itu memang cenderung lebih mudah. Ya, tetapi bukan Allah seperti itu yang kita sembah. Allah kita bukan 3 Allah. Makanya kita tidak, dalam kekristenan, kita tidak disebut politeisme. Politeisme itu banyak Allah, lebih dari satu Allah. Politeisme tidak. Kita tetap adalah monoteisme. Tapi monoteisme bukan satu dalam pengertian satu hakikat dan satu diri. Nah, kalau Islam mungkin cenderung menekankan itu karena mereka sangat menekankan Allah tauhid, Allah dalam satu kesatuan tidak terbagi. Kalau kita jelas terbagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Tapi kalau Islam tidaklah demikian. Nah, kalau kita tidak membayangkan Allah sebagai 3 Allah yang terpisah, kita harus membayangkan 3 diri dalam satu kesatuan. Bagaimana kita mencoba menjelaskan hal itu? Saudara, ada berbagai cara untuk menjelaskannya, tetapi salah satu yang paling lazim digunakan semenjak awal gereja, semenjak bapak-bapak gereja, itu adalah mencoba memahami dan menjelaskan kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan menggunakan model Trinitas komunal, yakni 3 diri yang berada di dalam satu kesatuan kasih yang sempurna. Jadi saudara, pelan-pelan saya mengajak kita membayangkan ini. 3 diri ada di dalam satu kesatuan kasih yang sempurna. Maka disebut komunal. Komunal itu adalah kesatuan, bukan karena satu, tapi sebagai satu kesatuan. Maka dia menjadi satu. Bukan betul-betul satu. Sebenarnya di dalamnya ada plural. Tapi plural itu menyatu sehingga kemudian betul-betul adalah satu, tunggal. Begitu. Ya, jadi maka satu itu adalah hakikat. Ini biasa disebut dengan kesatuan perikoresis. Ini istilah Yunani juga. Nanti saya akan jelaskan mengenai hal ini. Kesatuan perikoresis itu biasanya untuk menjelaskan model Trinitas komunal. Ya, 3 diri dalam satu persekutuan, dalam satu komunal begitu. 3 diri. Dan kesatuan ini disebut sebagai kesatuan perikoresis. Saudara, apa artinya perikoresis? Perikoresis itu sederhana sebenarnya. Perikoresis artinya itu saling berbagian, saling menempati, dan saling memasuki. Ya, kira-kira kalau ini jari-jari kita begini, saling memasuki, saling berbagian, saling menempati, ya, saling berpenetrasi, saling indwelling, saling bertinggal di dalamnya menjadi satu kesatuan. Indwelling, saling tinggal begitu ya. Tapi perikoresis ini juga bisa berarti bergerak keliling, ya, bergerak keliling, memberi ruang bersama, berputar bersama. Jadi saudara, sebenarnya ini artinya ada 3 diri. 3 diri itu yang saling menempati, saling berbagian, saling memasuki, ya, bukan dalam pengertian statis, tapi seperti orang yang sedang bergerak, orang yang sedang bergerak. Nah, makanya mengapa penggambaran kesatuan perikoresis ini paling bagus itu biasanya diilustrasikan seperti 3 orang yang sedang menari. 3 orang yang sedang menari. Saudara, saya ingin mengajak kita berpikir begini. Saudara membayangkan 3 orang yang sedang menari. Ya, dan mereka tidak menari sendiri-sendiri, satu di tempat masing-masing, ya, satu di rumahnya dia, satu lagi di rumah dia, satu lagi di rumah dia, sehingga di rumah yang berbeda. Enggak, tapi ini menari di dalam satu lingkaran. Saya ambil ilustrasi, contoh ini 3 manusia, 3 manusia menari dalam satu lingkaran kecil, ya, satu lingkaran kecil di satu, katakanlah satu panggung lingkaran yang kecil. Saudara sekalian, 3 diri ini ketika mereka bergerak, ini ilustrasi, jadi saya sebut manusia begitu ya. 3 orang ini dia menari. Saudara tahu orang kalau menari itu banyak bergerak, bergerak kanan, bergerak kiri, maju mundur, bergerak sana, bergerak sini. Nah, saudara,
Kalau misalnya 3 orang ini tidak punya tarian yang harmonis, tidak berirama, apa yang terjadi? Pasti bentrok, ya, saling bentrok, luar biasa gitu. Yang satu maju ke depan, yang depan tidak nyamping, jadi nubruk lah begitu ya. Yang satu tangannya ke kanan, yang kanan itu tidak bergerak juga, tidak memberi tempat, tidak memberi ruang, jadi dia pasti kepukul begitu. Saya tahunya mau mundur, yang di belakang dia itu tidak menghindar, jadi pasti juga terjadi tabrakan, tubrukan. Jadi pasti kacau balau, sehingga kemudian itu tidak lagi disebut suatu tarian. Paling tidak itu bukan tarian harmonis. Allah Tritunggal itu adalah 3 diri yang harmonis. Kalau kita menggambarkannya seperti 3 orang yang menari, saudara, itu seperti adalah 3 orang yang sudah latihan begitu sempurna, sehingga kemudian mereka bergerak, itu apa yang terjadi? Sepertinya itu satu orang, gitu, satu pikiran, satu perasaan, satu kehendak. Tidak akan ada bentrok, saling sikut, saling tendang, saling dorong, nggak akan. Kenapa? Karena latihan mereka sudah begitu sempurna. Ya, saudara, kita ambil contoh, ini penari manusia. Ya, biasanya kan awalnya pasti ya kagok-kagok, masih menyelaraskan diri, dan karena itulah biasanya mereka harus diiringi musik, karena musik itu memberikan irama kan, tok tok tak tok tak tok. Nah, itu membuat dia mengikutinya dengan baik. Tapi semakin latihan semakin bagus begitu ya. Dan kemudian akhirnya mereka sadar betul lah. Jadi kalau di depannya mau mundur, yang pada detik bersamaan yang di belakang itu akan nyamping ke kiri. Kalau sebelah itu ada teman yang nari itu, dia sudah tahu juga pada detik yang sama dia akan mengambil tempat orang pertama. Pokoknya berputar seperti itu, tidak akan ada masalah gitu. Diiringi dengan ritme yang bagus, dengan musik yang bagus. Mereka menari deh, kalau kita lihat berputar di satu lingkaran yang begitu rapi, begitu dinamis, begitu begitu indah. Saudara, kita melihatnya sebenarnya satu tarian, gitu ya, satu tarian. Bukan 3 orang menari masing-masing dengan tariannya, itu satu tarian. Dan mereka tidak saling sikut menyikut. Kenapa? Karena mereka sudah dalam satu kesatuan pikiran, perasaan, dan kehendak. Saudara sekalian membayangkan gini ya, saya tadi bilang mereka diiringi dengan musik. Bisa terjadi ketika lagi betul-betul lagi tampil di panggung, tiba-tiba listriknya mati, katakanlah begitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Musiknya nggak bisa dimainkan. Saudara, apakah itu mengganggu mereka? Kalau penari yang sudah latihan sangat sempurna, biasanya udah memang nggak perlu. Kenapa? Karena musik itu sudah di otak mereka atau di hati mereka. Jadi mereka kayaknya udah bisa dengar sendiri di kupingnya, walaupun tidak dari ininya alat pemutar musiknya, tapi sudah berbunyi di hatinya. Jadi hati atau pikiran atau perasaan mereka itu detak-detiknya itu udah seirama begitu. Ya, seirama. Saudara membayangkan itu. Walaupun tentu saja di dalam manusia biasanya tidak banyak yang betul-betul bisa sampai satu kesatuan itu. Kalau ada dalam satu kesatuan itu mungkin betul-betul hanya dinari, nanti begitu keluar udah beda lagi gitu ya, karena masing-masing punya pikiran yang lain. Tapi ini hanya mengambil tarian untuk menggambarkan 3 orang yang sedang menari dalam satu lingkaran kecil, tapi mereka bisa tidak saling tubruk, tapi justru saling harmonis karena mereka ada dalam satu kesatuan. Ya, kalau kita sebut dalam hal Allah Tritunggal, Allah Tritunggal itu walaupun 3 diri, dia itu ada tiga diri dalam satu tarian keilahian yang sempurna, yang harmonis, dan itu adalah satu kesatuan, tidak ada pemisahannya. Dan apa yang membuat satu kesatuan itu begitu kuat mengikat? Nah, di dalam ilustrasi tadi itu musiknya yang mengatur langkah-langkahnya. Tetapi dalam ajaran Kristen seperti yang diambil dari Perjanjian Baru, apa yang menjadi inti dari diri Allah itu adalah kasih. Kasih Allah itulah sebenarnya yang ada dalam satu kesatuan hakikat Allah yang membuat seperti 3 orang menari tidak terjadi benturan dan konflik. Bahkan ada satu keharmonisan yang paling sempurna karena kasih Allah yang internal di dalam diri Allah itu adalah kasih yang sempurna. Kasih itu menyatukan. Saudara tahu itu bukan? Kebencian itu memisahkan. Ya, kalau benci memisahkan, kasih itu menyatukan. Yang paling inti dari diri Allah itu adalah kasih. Maka saudara sekalian, untuk mengakhiri ada beberapa poin yang saya mau sebutkan. Kesatuan Tritunggal itu adalah kesatuan kasih.
Kesatuan Allah Tritunggal adalah kesatuan kasih pribadi-pribadi yang berbeda, tetapi berada di dalam kasih yang sempurna, sehingga memiliki pikiran, kehendak, perasaan, dan tindakan yang harmonis, selaras, dan teratur. Inti diri Allah adalah kasih. Alkitab sebut Allah adalah kasih. Inti diri Allah, hakikat diri Allah itu adalah kasih. Kasih ini yang menjadi satu kesatuan yang harmonis, satu kesatuan yang selaras, sehingga Allah kita sebut sebagai Trinitas komunal. Dia bukan satu diri, dia 3 diri, tapi dalam satu kesatuan persekutuan yang tidak terpisahkan. Ya. Kedua, Allah adalah kasih di dalam dirinya, yakni Allah yang berelasi dalam dirinya sebagai suatu komunitas persekutuan, koinonia, yang saling memberi kasih dan saling menerima kasih. Saudara sekalian, sebelum saya lanjut, saudara perhatikan kembali ya. Poin pertama tadi itu, kesatuan Allah Tritunggal itu adalah kesatuan kasih. Ini yang perlu kita pikirkan. Walaupun pribadi-pribadi yang berbeda, tetapi berada di dalam kasih yang sempurna. Sehingga, walaupun dirinya berbeda, yang punya pusat kesadarannya berbeda sendiri-sendiri, tetapi pikiran, kehendak, perasaan, dan tindakannya sama, selaras, harmonis, teratur. Ini yang disebut dengan shalom, damai sejahtera. Ya. Nah, kalau kita menggunakan istilah lain, koinonia itu adalah persekutuan, bahwa 3 diri ini ada 3 diri yang saling berelasi dalam relasi kasih, yaitu saling memberi kasih, saling menerima kasih. Ya. Saudara sekalian, sebenarnya di dalam agama-agama di dunia, hanya agama Kristenlah yang menekankan Allah itu kasih. Ada agama menekankan Allah itu maha baik, ya, atau Allah itu bermurah hati, tetapi tidak mengatakan Allah itu kasih. Agak berbeda ya. Saudara, kasih itu sebenarnya selalu butuh objek. Kalau Allah pada hakikatnya adalah kasih, dia membutuhkan objek untuk dia kasihi. Kalau objek kasih itu adalah kepada dirinya sendiri, kita sebut egois, begitu ya saudara, egois. Allah kasih itu selalu menunjuk kepada keluar. Jadi kalau Bapa punya kasih, kalau nggak ada objek lain, maka Bapa nggak bisa disebut kasih. Kalau Bapa perlu mengasihi, kemudian dia menciptakan manusia untuk dia kasihi, maka artinya Bapa itu tergantung, bersandar atau mengandalkan manusia supaya dia bisa mengekspresikan kasihnya. Tetapi dalam pemahaman Kristen tidak demikian. Allah tidak membutuhkan manusia, Allah tidak membutuhkan ciptaan untuk mengekspresikan kasihnya. Kenapa? Karena Allah itu, dalam diri Allah itu ada 3 pribadi, sehingga Allah Bapa yang adalah kasih, dia mengekspresikannya kasih itu kepada anak, sang anak. Anak yang adalah kasih, dia mengekspresikan kasihnya kembali kepada Bapa. Ya. Bapa mengekspresikan kasihnya kepada Roh Kudus. Roh Kudus mengekspresikan kasih itu kembali kepada Bapa. Demikian seterusnya, anak kepada Roh Kudus kepada anak. Itu adalah satu jalinan cinta kasih. Dan ini yang disebut dengan persekutuan, koinonia. Dan koinonia yang demikian adalah koinonia yang shalom. Karena di dalamnya ada keharmonisan. Karena itu, saudara, tidak heran kalau kita lihat tindakan Allah. Perbuatan-perbuatan Allah di luar diri Allah ketika dia mencipta, ketika dia menyelamatkan dan sebagainya, itu tindakan keluar, ya, bukan tindakan Allah di dalam diri Allah Tritunggal, tapi ketika dia ekspresikan keluar, dia ekspresikan dirinya keluar, apa yang paling esensial yang dinyatakan, yang selalu ditekankan, itu adalah sama, saudara, sifat diri Allah, yaitu kasih, shalom, persekutuan, kesatuan. Tapi bukan shalom, persekutuan, kesatuan yang dipaksakan, tapi dalam satu kebebasan yang bahagia, yang sukacita. Itu yang selalu menjadi penekanannya. Dan bahkan saudara sekalian, kita tahu inti dan dari hukum Allah, hukum yang paling utama dan yang paling mendasar itu adalah kasih. Ya, saya bacakan Markus 12, 29, 31. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Artinya itu yang paling utama.
hukum yang paling utama itu hukum apa? Hukum kasih. Mengapa itu paling utama? Karena hukum kasih itu adalah persis ekspresi dari diri Allah, ekspresi dari hakikat Allah, ekspresi dari sifat Allah itu sendiri. Allah yang adalah kasih. Kenapa? Karena tadi 3 diri dalam satu ikatan cinta kasih yang harmonis, yang saling memberi kasih, saling menerima kasih, dan Allah seperti ini ketika bertindak keluar, itulah yang sebenarnya menjadi ekspresi yang paling jelas. Saudara, kita tahu betul manusia kan juga demikian. Apa yang menjadi ciri utama dari manusia ketika dia bertindak keluar, itu pasti akan terlihat oleh orang lain. Jadi saudara sekalian, kalau demikian, kesatuan kasih, Allah adalah kesatuan kasih, maka kesatuan kasih inilah yang Allah ingin nyatakan dalam kehidupan manusia. Ya, saudara, kita bisa perhatikan inti hubungan Allah dengan ciptaan dan ciptaan dengan ciptaan lainnya, itu intinya apa? Shalom. Ya. Makanya kalau berdosa itu adalah melawan Allah. Tidak shalom lagi, itu bermusuhan. Apa yang Allah inginkan adalah hubungan yang intim, hubungan yang baik, shalom, kebersamaan yang harmonis dalam persekutuan, saling mengasihi. Karena itu ketika manusia berdosa dan menjauh dari Allah dan memberontak, apa yang terjadi? Allah memanggil manusia kembali hidup dalam keselamatan dan bersekutu dengan Allah sebagai anak-anak Allah. Jadi menarik kembali untuk hidup dalam shalom, hidup dalam hubungan persekutuan yang dikasih, bukan lagi di dalam pemberontakan, bukan lagi di dalam permusuhan, bukan lagi yang menjauh berseteru, tetapi yang disatukan di dalam Yesus Kristus. Itu adalah sifat Allah yang merangkul orang untuk kembali kepada dirinya. Manusia yang tadinya saling bermusuhan, setelah diselamatkan dalam Yesus Kristus, apa yang menjadi paling penting? Alkitab menegaskan, harus saling mengasihi. 1 Yohanes 4:7-12. Saling mengasihi dan saling bertolong-tolongan menanggung beban. Terus sekalian Galatia 6 ayat 2 itu saling bertolong-tolongan menanggung beban. Itu adalah sebenarnya ekspresi dari hidup shalom, hidup persekutuan, hidup bersama. Satu dengan yang lain itu saling memberi kasih dan saling menerima kasih, saling menanggung beban. Bahkan dalam Galatia pasal 6 ayat 2 dikatakan, dengan saling bertolong-tolongan menanggung beban, kita sudah memenuhi hukum Kristus. Itu sudah sebenarnya ekspresinya sangat sederhana. Kita ada dalam satu hubungan yang harmonis, saling baik, saling menolong, saling memikul beban, saling memperhatikan. Soalnya kita mau ekspresikan apa? Saling mengasihi. Nah, saling mengasihi itulah hukum yang terutama. Dan itulah yang Yesus berikan. Yesus katakan, aku memberikan engkau hukum, peraturan yang baru, perintah yang baru, yaitu hendaklah engkau saling mengasihi. Gereja adalah persekutuan kasih, itu jelas. Gereja itu persekutuan, koinonia yang diikat oleh cinta kasih satu dengan yang lain. Karena itu saudara sekalian, tanda-tanda gereja seperti yang Yesus Kristus katakan itu adalah kasih dan kesatuan. Saya bacakan ini, Yohanes 13 ayat 34, 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itu yang pertama, saudara ya, mengasihi. Orang akan tahu, berarti orang bisa baca, orang bisa lihat tanda itu. Kalau engkau saling mengasihi, orang bisa baca itu sebagai tanda bahwa engkau adalah murid-murid Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 1. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya dunia percaya. Jadi supaya dunia bisa melihat itu sebagai tanda dan percaya. Ini hal yang luar biasa. Yaitu apa yang terjadi? Kita bersatu. Yesus ingin kita bersatu satu dengan yang lain. Seperti Bapa dan Anak adalah satu. Dan dengan demikian dunia bisa melihat, bisa membaca. Bahkan kemudian percaya kepada Allah. Percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, inilah kesatuan dalam arti shalom. Persekutuan, karena ini adalah kesatuan yang diikat oleh cinta kasih yang saling bertolong-tolongan menanggung beban, yang saling memberi kasih dan saling menerima kasih. Ini bukan kesatuan kayak partai politik, kesatuan karena kebetulan kita satu suku, kesatuan karena kita kebetulan satu RT, tapi ini kesatuan mungkin dari orang yang sangat berbeda satu dengan yang lain, tetapi karena sama-sama ada di dalam Yesus Kristus, maka kasih itu mulai mengalir dan kemudian saling menerima kasih, saling memberi kasih, diikat oleh cinta
citra kasih itu menjadikan mereka bersekutu, sehingga persekutuan mereka itu selaras, shalom. Tidak lagi banyak pertengkaran, konflik, perkelahian, tapi pelan-pelan saudara mulai membentuk persekutuan yang saling mengampuni, saling menerima, saling memperhatikan, saling bertolong-tolongan menanggung beban. Semua itu adalah gambaran dari gereja yang mencerminkan Allah Trinitas, Allah Tritunggal itu. Sebenarnya itu. Jadi jejak-jejak dari Allah Tritunggal itu diharapkan ternyatakan dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan kita satu sama lain saling mengasihi. Sebenarnya banyak hal yang saya bisa tarik lagi, termasuk misalnya kehidupan keluarga, suami istri dua menjadi satu. Itu apa yang bisa menjadikan dua menjadi satu? Adalah kasih. Ya, tetapi saya tidak mau berpanjang lebar lagi. Saya akan cukup sampai di sini dan terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan ke saya. Kurang lebih ya lebih 5 menit dari yang diberikan. Silakan kemudian mungkin nanti ada tanya jawab. Saya serahkan kembali ke Pak siapa tadi? Stefani atau Pak Andreas ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Andreas Himawan untuk penjelasannya. Saya mulai pertama dulu kali Pak. Apakah menurut Pak Andreas Himawan kalau ilustrasi memakai matematika seperti 1 kali 1 kali 1 itu adalah gambaran Allah kita, bukan 1 tambah 1 tambah 1. Kalau ilustrasi seperti itu bisa nggak Pak? Sebenarnya bisa ya, ilustrasi sebenarnya apa saja kita bisa pakai. Cuman ilustrasi itu selalu ada kelemahannya begitu. Jadi ketika kita menjelaskan sesuatu, kita hanya kasih tahu poinnya saja begitu. Apa yang kita ingin maksudkan. Ya, jadi sebenarnya bagaimana sih kita bisa kali ya Bapak kali Anak kali Roh Kudus kan buat orang juga kurang paham. Tapi kita ingin mengatakan kalau angka-angka itu tidak selalu artinya di jumlah. Bisa menggunakan model-model lain. Sehingga kalau untuk keilahian, ya kita lebih-lebih lagi sulit untuk hanya menggunakan matematika manusia untuk mencoba menjumlahkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Jadi biasanya kita menggunakan ilustrasi itu berhati-hati. Karena namanya ilustrasi, gambaran dari manusia. Sedikit banyak bisa menggambarkan Allah, tetapi kalau ditarik lebih luas, lebih banyak takutnya menyimpang begitu. Ya, kadang-kadang ada orang menggunakan begini juga. Oke, ditambah 1 tambah 1 tambah 1, tetapi tetap sama dengan 1. Kok bisa seperti itu? Nah, ini kalau dalam matematika itu ada namanya ketakterhinggaan, ya, ketakterhinggaan. Kalau 1 ketakterhinggaan ditambah 1 ketakterhinggaan ditambah lagi 1 ketakterhinggaan, itu bukan 3 ketakterhinggaan, itu ada 1 ketakterhinggaan begitu ya. Kan nggak mungkin ada 3 ketakterhinggaan, tapi tetap aja 1 ketakterhinggaan. Itu sebenarnya nama cara-cara orang untuk menjelaskan, oh ya sedikit banyak kita bisa paham begitu. Ya, jadi kita berhati-hati. Asal jangan ilustrasinya dari awal sudah kurang benar gitu ya. Seperti tadi itu ayah, manajer, majelis itu jelas mau jelasin kayak gimana pun juga itu ilustrasinya sudah nggak tepat karena menunjuk pada diri yang sama begitu. Ya, begitu Pak Andreas. Kalau menurut Pak Andreas kalau pakai ilustrasi yang baik bagaimana Pak? Sebenarnya nggak ada ilustrasi yang baik ya. Tadi 3 orang menari itu juga ilustrasi, tapi itu pun bukan ilustrasi yang paling baik begitu. Ya, karena kita tetap mengambil bahasa manusia, mengambil gambaran manusia untuk menjelaskan Allah. Jadi sebenarnya tetap sulit. Tapi ilustrasi itu bisa sedikit banyak membuka pikiran. Begitu, membuka pikiran, dan biasanya kemudian kita tambahkan, jangan lupa bahwa ini kita sedang bicara mengenai Allah yang jenisnya berbeda dari manusia, jadi jangan kita terpaku pada yang manusianya. Jadi kalau kita bicara mengenai Allah Tritunggal, umumnya sih kita tidak mau bicara mengenai ilustrasi begitu, karena orang seringkali kemudian terpleset dari ilustrasi itu. Ya, misalnya dulu ada orang bilang manusia itu terdiri roh, tubuh, dan jiwa gitu. Nah, ilustrasi itu mungkin dulu suka dipakai, tapi kemudian pikir salah nih. Belum tentu manusia roh, tubuh, dan jiwa. Dan kalau memang iya seperti itu, berarti tetap aja satu kesatuan, bukan 3 diri begitu. Atau ada orang mengatakan Allah itu kayak
matahari sinarnya dan panasnya. Itu tetap beda juga begitu ya. Sebenarnya di dalam Allah itu ada kayak 3 matahari, tetapi bersinar sebagai satu matahari begitu. Jadi tetap ada kesulitannya. Ya, sedikit banyak bisa menggambarkan ada unsur-unsur ketigaannya, tetapi tidak juga bisa memberikan satu hal yang sangat kena. Jadi kita berhati-hati. Belakangan ini ada orang kasih ilustrasi kayak ini marmer yang dibikin dalam bentuk patung, dan patungnya itu adalah misalnya seorang olahragawan begitu ya. Jadi antara olahragawan, patung dan marmer sebenarnya satu. Ya, kalau kita bilang ini apa marmer, ya betul gitu kan. Ini apa patung, ya betul. Ini olahragawan Rudi Hartono, ya betul begitu. Tapi sebenarnya itu adalah satu begitu. Ya, tapi tetap saja gambaran itu sedikit banyak bisa menolong, tetapi tetap agak kesulitan untuk membedakan Bapa, Anak, Roh Kudus sebagai diri yang berbeda begitu. Kalau yang tadi yang tarian itu sebenarnya agak lumayan menolong, karena jelas di situ ada 3 yang sedang menari begitu. Ya, tetapi karena tetap nih gambaran 3 diri, takutnya orang menganggap nih 3 Allah yang sedang bergerak selaras. Itu juga salah begitu. Ya. Jadi namanya sebenarnya kalau dalam bahasa teologi ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bahasa yang kita gunakan untuk Allah itu sebenarnya biasa disebut bahasa analogi begitu. Jadi sebelum analogi itu ada 2 bahasa, 2 model bahasa. Seringkali orang menganggap kalau kita ngomong sesuatu tentang Allah itu kena 100% untuk Allah. Kalau saya bilang Allah adalah kasih, itu 100% kena. Tapi ada juga bilang enggak, 100% enggak kena gitu. Karena bahasa manusia gimana bisa 100% kena untuk Allah? Itu Allah kan punya bahasanya sendiri, punya model gambarannya sendiri. Tapi orang kemudian melihat enggak, tetap ada unsur kenanya, tapi tetap ada unsur melesetnya gitu. Karena bahasa manusia, kalau kita ngomong Allah itu kasih, ya, bagaimana kita bisa menjelaskan kasih? Kan ambil dari unsur-unsur manusia. Nah, unsur-unsur manusia itu kan banyak arti-arti lain dari yang mungkin kita bisa artikan untuk Allah. Jadi ada unsur kenanya, tapi ada unsur melesetnya. Sehingga kemudian digunakanlah istilah ini, bahasa yang atau istilah atau cara penggambaran kita untuk Allah itu adalah cara penggambaran yang analogi. Analogi itu artinya ada kenanya, ada tepatnya, tetapi tidak 100% kena seperti itu. Jadi sebenarnya ilustrasi juga kurang lebih seperti itu. Atau perumpamaan-perumpamaan yang Yesus gunakan itu juga ya ada yang memang bagian yang kena, tapi nggak bisa setiap bagian lain dipakai untuk menggambarkan. Begitu. Oke, Pak Andreas. Silakan yang lain kalau ada yang mau tanya. Selamat malam Pak Andreas, saya Hendra mau tanya. Ya, silakan Pak Hendra. Saya kan membaca yang Yeskiel 1 itu Pak, kan Allahnya bermuka 4 kan di situ. Itu Allah yang kita sama dengan Allah yang ini. Jadi saya Pak, sorry Pak, ulangi kalimatnya Pak. Allah yang di Yeskiel ayat 1 itu, pasal 1 itu kan gambaran Roh Kudus itu gambaran Allah itu, atau beneran gambaran Allah seperti sesungguhnya, atau gimana Pak itu? Terus kalau saya bandingkan itu kan, jadi bisa kita larinya kan ke agama Hindu. Allah yang 3 muka itu kan. Mungkin kalau tadi yang ada Bapak menggunakan istilah apa Pak? Kata-kata awal Bapak menggunakan apa? Roh Kudus kan ya. Roh Allah itu yang di Yeskiel itu kan. Yang di Yeskiel itu kan, yang di Yeskiel 1 itu gambaran Allah atau gimana? Gambaran Allah maksud Bapak tadi menggunakan istilah itu. Gambaran Allah. Oke, terus? Terus kalau kita lihat itu kan bermuka 4 kan di situ. Kalau kita gambarin kan kita bisa larinya ke agama Hindu kan, yang Allah bermuka 3 itu. Atau yang mungkin kalau Buddha itu Dewa bermuka 4 kan. Iya. Jadi Bapak tadi menggunakan istilah gambaran gitu Pak ya? Oke. Ya, Pak, persis sebenarnya kata Bapak yang pakai itu betul. Alkitab menggunakan berbagai gambaran, nah itu untuk menggambarkan Allah.
Tetapi karena itulah maka jangan diterima secara hurufiah. Ya. Sebenarnya gambaran seperti itu banyak, bahkan di Perjanjian Baru juga ada kalau kita di dalam kitab Wahyu misalnya ya, dan memang kitab Yeskil ada gambaran, dan bahkan itu seringkali dipakai ya, gambarannya itu sebelahnya muka adalah elang, sebelah mukanya lagi apa, kayak begitu. Tapi itu tidak boleh dijadikan sebagai penerimaan hurufiah. Itu gambaran. Misalnya persis kayak begini Pak, ketika disebut bahwa Allah yang datang menjadi manusia, dia adalah domba gitu, domba. Jadi kalau kita membayangkan Allah kita adalah domba, terus kita pikir, waduh, ini udah kayak zaman kuno dulu ya, binatang disembah. Tapi kan ini gambaran. Ya, salah satu gambaran yang paling unik adalah di kitab Wahyu. Nah, kalau sudah mau baca, banyak sekali gambarannya. Ya, banyak sekali gambarannya. Tapi gambaran itu membawa makna. Misalnya ketika dikatakan kayak begini, ada gulungan kitab, nggak bisa dibuka. Kemudian Yohanes bertanya, siapakah yang berhak untuk membuka? Kemudian jawaban para malaikat bilang, singa dari Yehuda bisa buka. Jadi kita kalau mau tafsirkan begitu, singa yang bisa buka. Gitu. Tapi kan jelas yang dimaksud bukan singanya. Tapi yang paling luar biasa ada lagi, setelah ngomong singa dari Yehuda bisa buka, kemudian muncul apa? Anak domba, gitu. Bukan singanya, gitu. Kalau kita bertanya-tanya, lo tadi kan bilang singa, kok munculnya anak domba, gitu. Nah, jadi itu gambaran, Pak. Persis, betul kalau di dalam kitab Yeskil itu ada gambaran-gambaran, kalau biasanya orang sebut itu gambaran apokaliptik. Tadi ada 21. Tadi ada 21. Sorry, tadi ada suara. Oh, bukan ya. Saya pikir ada yang itu. Begitu, Pak Hendra. Jadi penggambaran. Jadi Bapak jangan berpikir kalau demikian Allah kita itu bukannya banyak kayak orang Hindu yang banyak sekali. Enggak kayak gitu. Ini penggambaran. Sebenarnya maaf. Bahkan penggambaran mengenai Allah ada mukanya, Allah mempunyai mata melihat, itu penggambaran dari kita bahasa manusia, Pak. Jadi juga jangan membayangkan Allah itu sosoknya seperti manusia punya mata, punya telinga, begitu ya. Itu sudah penggambaran dari dunia kita dan juga penggambaran dari dunia fisik. Dan jelas Allah bukan roh dan dia bukan fisik. Itu penggambaran. Ya, dengan sebut dia ada muka saja, apapun bentuk mukanya, itu sebenarnya sudah bentuk satu gambaran untuk mencoba menjelaskan mengenai sifat Allah, diri Allah, begitu. Ya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan, kalau ada yang mau tanya lagi. Oke, selamat malam Pak Andreas. Saya Yunus nih, mau tanya. Ya, silakan Pak Yunus. Ini Allah Tritunggal ini ya, kalau buat saya memang juga membingungkan ini. Ya, tadi yang terakhir baru dibilang bahwa Allah itu tidak bermuka ya. Betul Pak ya? Yang barusan jadi tidak bisa digambarkan seperti apa gitu kalau Allah itu benar Pak. Begini Pak, begini. Enggak, yang kalimat terakhir saya itu, saya bilang gini, ketika kita menggunakan istilah Allah bermuka, itu pun adalah gambaran dari kita untuk Allah, begitu. Ya. Dan itu pun dari gambaran dunia fisik. Dan kita tahu Allah bukan dunia fisik, begitu. Ini adalah gambaran dari kita untuk menggambarkan Allah, begitu. Ya, gambaran bahasa Alkitab ya, kita itu bukan saya Andreas Simawan, tapi gambaran bahasa manusia, begitu. Ya. Jadi tidak ada yang mendefinisikan Allah itu seperti apa, nggak bisa dong Pak ya? Bisa Pak, bisa. Ya. Bisa. Lalu tadi ada perkataan Allah turun ke dunia ya, menjadi ya, yang dibilang Yesus gitu kan Pak ya. Nah, sekarang jadi Yesus itu Allah atau bukan Pak? Kan tadi saya sudah jelaskan Pak. Jadi tadi pertanyaannya Allah nggak bisa didefinisikan, enggak. Itu justru enggak. Justru Allah didefinisikan secara sangat jelas di dalam diri Yesus Kristus, sehingga Yesus mengatakan engkau melihat aku, engkau melihat Allah, begitu ya. Jadi begini, Allah itu satu konsep yang abstrak, itu jelas. Ya, dan manusia berusaha mendefinisikan Allah itu sebagai Allah adalah dia yang paling tinggi, misalnya Allah adalah pencipta, misalnya paling tinggi. Tapi secara umum orang punya konsep mengenai keilahian.
Tetapi bagaimana Allah yang sesungguhnya yang disembah oleh orang Kristen, dia bukan hanya konsep yang abstrak di sana. Dia sudah menyatakan diri secara konkret di dalam sejarah, yaitu melalui apa? Wahyu, penyataan diri Allah. Penyataan diri Allah. Jadi kalau di dalam perjanjian lama, Allah menyatakan diri kepada umat Israel, dan kemudian karena itulah Allah dikenal dengan nama Yahweh misalnya, dan dia selalu disebut dengan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu adalah mengidentifikasi Allah yang disembah oleh orang-orang Israel. Karena dari semenjak dulu, dari zaman dulu sampai sekarang itu banyak Allah-Allah. Ya, banyak kepercayaan Allah-Allah seperti itu. Nah, kepercayaan kepada Allah yang benar yang dipercayai oleh orang-orang Kristen itu identifikasinya jelas. Perjanjian lama Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Di perjanjian baru sudah menjadi lebih konkret lagi karena Allah itu sendiri turun menjadi manusia. Nah, kalau ditanya apakah Yesus itu adalah Allah? Iya, jelas tadi ayat Alkitab yang saya kutip juga sudah jelas sekali. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14 dikatakan, firman itu kemudian menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dia jelas adalah Allah. Justru dengan dia sebagai Allah, dia datang kepada kita, dia mengkonkretkan Allah yang mungkin bagi orang itu abstrak, tapi dia konkretkan sehingga kemudian nanti para rasul bisa bilang begini, apa yang kami sentuh, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami saksikan, itulah yang kami tuliskan untuk kalian, untuk umat Allah, yang kemudian sampai kepada kita dalam bentuk Alkitab untuk kita kenali. Begitu Pak Yunus. Jadi Yesus itu jelas adalah Allah. Ya. Gini Pak, kalau misalkan Yesus itu adalah Allah, jelas kan ya bahwa Allah itu turun dan menjelma ya. Seringkali ada cerita bahwa Allah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus kan. Ya. Di Alkitab juga ada tertulis kalau Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Gitu. Ya. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, Yesus berdoa kepada Allah Bapa itu Allahnya itu yang mana, Pak? Sedangkan Allah kan itu turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus. Yesus sendiri adalah Allah. Ya, Tapi Yesus kepada Allah Bapa. Nah itu. Iya. Oke. Pertama istilah menjelma ya Pak ya. Mungkin itu istilah kita saja. Itu soalnya dalam Alkitab itu menggunakan istilah dia menjadi manusia ya. Menjelma boleh saja lah. Cuman istilah menjelma seringkali kayak berubah. Soalnya dia tidak berubah. Allah tetap Allah, tapi dia mengambil rupa manusia. Dia mengambil diri, mengambil hakikat manusia, maka disebut berinkarnasi menjadi manusia begitu. Oke, yang tadi betul dia menjelma. Yang tadi Bapak yang bilang, kok dia berdoa kepada Allah Bapa? Disitulah apa yang menjadi dasar dari kepercayaan doktrin Allah Tritunggal, Pak. Karena dalam diri Allah ada 3 diri, Pak. Jadi bukan Allah berdoa kepada dirinya sendiri, itu diri anak berdoa kepada diri Bapa. Dan diri anak itu adalah diri anak yang sudah menjadi manusia. Sudah menjadi manusia. Dia berdoa karena di dalam dia berinkarnasi, dia melakukan tugas pekerjaannya, khususnya tugas penebusannya, dia menjalankan misi dari Allah untuk dia selesaikan. Dan di dalam dia menyelesaikannya, dia mengandalkan kekuatan Roh Kudus untuk dapat menyelesaikannya ini. Kenapa kita sebut gini Allah Bapa, Roh Kudus, Anak? Karena memang itu 3 diri yang berbeda, Pak. Itu. Yang tadi dari awal-awal saya sebutkan itu 3 diri yang berbeda. Di dalamnya ada komunikasi internal, di dalamnya ada saling memberi kasih dan menerima kasih. Ya, di Bapa pada Anak, Anak pada Bapa, Bapa pada Roh Kudus pada Bapa, dan seterusnya seperti demikian. Jadi ini bukan satu Allah yang ngomong pada dirinya sendiri. Ini satu Allah dengan 3 pribadi yang terjadi komunikasi internal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu Pak Yunus. Kalau diri, arti kata diri itu kan Pak terpisah dari segala sesuatu, itu menyatakan satu kan Pak ya, kalau diri. Ya, arti kata diri. Tergantung kita maksudnya terpisah dalam pengertian apa ya. Kalau saya dengan Pak Yunus dalam pengertian terpisah ruang dan terpisah ruang ya mungkin iya begitu. Ya tapi paling tidak saya dan Pak Yunus ini sama sebagai manusia begitu kan. Nah, justru penekanannya diri itu memang betul dia punya pusat kesadaran sendiri yaitu pikiran, perasaan dan kehendak. Tetapi di dalam hal Allah
tiga diri yang punya tiga pikiran, tiga perasaan, tiga kehendak, itu ada di dalam satu kesatuan hakikat atau usia yang sama, yaitu kesatuan kasih, yang berikat satu kesatuan kasih, sehingga walaupun tiga diri tetapi bergeraknya tidak sebagai tiga yang terpisah, tetapi sebagai satu kesatuan pikiran, kehendak, perasaan, tindakan adalah sama. Ada keselarasan di dalam. Itu justru menjadi penekanan. Jadi Bapak jangan mulai dengan diri itu adalah terpisah dari segala sesuatu. Enggak begitu. Karena itu bukan definisi mengenai diri. Ya misalnya diri saya menikah dengan istri, saya juga sebagai satu diri, saya nggak terpisah kok, begitu kan. Dengan anak-anak saya nggak terpisah kok, begitu. Ya. Justru sebenarnya diri ini terpanggil secara lebih mendasarnya, hakikatnya kita ini, pada inti diri kita itu kita terpanggil untuk bersatu, terpanggil untuk menyatu, terpanggil untuk bersama, untuk persekutuan. Kenapa? Karena itu adalah intipati diri kita. Kita diciptakan gambaran rupa Allah Tritunggal, yaitu tiga yang menyatu dalam satu kesatuan. Makanya saudara, zaman kebaktian digital kayak begini, online kan kita pikir kurang enak, kita pengen ketemu, kita pengen bersekutu tatap muka. Kenapa? Karena sebenarnya itu panggilan yang sangat inti dari dalam diri kita, yaitu kita sebenarnya ingin ketemu, ingin bersatu bersama, bukan yang terpisah-pisah kayak Robinson Crusoe begitu ya, hidup sendiri di satu pulau begitu. Begitu Pak Yunus. Nggak ngerti saya. Gimana Pak? Karena tadi ya ada di situ kan tiga diri ya, pada hakikatnya gitu kan ya, tadi penjelasannya gitu. Sedangkan ya itu saya yang saya tahu arti kata diri itu terpisah Pak. Ya berarti itu ada tiga. Itu, ya kalau bicara tadi tiga diri ya pada hakikatnya adalah satu. Ya jadi pemikiran saya itu memang tiga Pak. Betul Pak, tiga. Dan bukan istilahnya pada hakikatnya adalah satu. Tiga diri tetap tiga diri. Tiga diri ada di dalam kesatuan hakikat. Dalam hakikat yang satu. Jadi bukan tiga diri pada hakikatnya adalah satu. Bukan. Tiga diri ini ada di dalam satu kesatuan. Satu kesatuan ini disebut sebagai hakikat atau ikatan kasih atau kesatuan kasih yang harmonis yang tadi disebut. Betul Pak. Jadi bukan tiga itu menjadi satu. Enggak. Tiga itu tiga Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya tadi saya katakan Bapa adalah Allah, tapi dia bukan Anak, dia bukan Roh Kudus. Anak bukan Bapa, bukan Roh Kudus bukan Bapa, bukan Anak. Itu harus jelas. Jadi nggak boleh dijadikan seolah-olah tiga ini adalah satu diri yang sama. Enggak. Begitu. Ya. Justru berbeda Pak. Nah, dan tiga diri ini ada dalam satu kesatuan. Kesatuan ini kita sebut dengan kata usia atau hakikat untuk menggambarkan satu kesatuan Allah. Satu kesatuan ini kemudian saya jelaskan dalam pengertian seperti kita melihat penggambaran mengenai tiga orang yang sedang menari dalam satu tarian yang sangat harmonis itu. Ya, kesatuan yang seperti demikian. Ya. Ya, itu kan. Nah, apalagi sekarang kalau misalkan dibilang Bapa bukan Allah, Allah bukan Bapa dan bukan Anak, dan Anak bukan Allah dan juga bukan Bapa, ya. Berarti kan memang ini berbeda-beda dong Pak. Kalau siapa yang ngomong itu? Maksudnya Pak ada yang ngomong begitu atau gimana? Tadi maksudnya kan tadi diri Allah kan ya, ada Allah, Bapa, Anak, ya, dan Roh Kudus, betul. Dan Roh Kudus gitu kan. Nah, tadi Bapak bilang kan bahwa Allah Bapa itu bukan Anak kan Pak, bukan juga Roh Kudus, tapi dia punya prinsipnya sendiri gitu kan. Berarti berbeda. Ya, Bapak berbeda dengan Anak. Nah, arti kata berbeda berarti kan bukan, gitu kan? Ya, Bapak itu bukan Anak dan bukan Roh. Betul. Berarti itu berbeda lagi dong, Pak. Iya, memang betul, Pak. Ya, Bapak bukan Anak, bukan Roh Kudus, karena dia adalah diri yang berbeda. Betul, Pak. Nah, tapi tadi kalimat pertama Bapak mungkin Bapak sebut salah sebut. Bapak bilang Anak bukan Allah, begitu ya. Enggak, itu salah. Ya, kalau itu salah. Ya. Kalau bilang Bapak bukan Allah, Anak bukan Allah, itu salah. Ya. Tapi kalau Bapak bukan Anak, nah itu betul. Ya. Bahwa diri ya terpisah itu diri Bapak, diri Anak, dan diri Roh gitu kan ya.
Iya. Tapi bukan bersatu kan, istilahnya bukan diikat jadi satu, namun dalam satu kesatuan gitu kan. Iya, betul, betul. Ya. Betul. Itu sama nggak artinya dengan misalkan kalau kayak seperti kayak sampo 3 in 1 ya, 3 di dalam gitu ya. Nah, Betul. itu apa gimana, Pak? Iya, Yang- itu kalau itu seperti ilustrasi, boleh saja ilustrasi dipakai. Maka saya bilang ilustrasi itu kan ada apa namanya, ada sedikit banyak bisa menunjukkan, tapi ada juga bagian-bagian mungkin nggak tepat. Jadi kalau kita mau pakai ya kita berhati-hati. Ya istilah 3 in 1 kan banyak ya. Di Jakarta dulu kan ada yang hanya bisa lewati 3 in 1 kayak gitu. Tapi mungkin memang kalau kita mau coba analisa ilustrasinya ya mungkin kurang tepat. Kalau misalnya 3 in 1 begitu ya, tetap saja mereka itu 3 unsur itu membentuk satu kesatuan sampo begitu. Tapi kita tidak mengatakan Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu membentuk satu kesatuan Allah begitu ya. Tapi Bapa itu adalah Allah, Anak itu adalah Allah, Roh Kudus itu Allah, full Allahnya begitu. Ya. Jadi ilustrasi sedikit banyak bisa dipakai, tetapi ya nggak bisa dipakai sampai batas tertentu nggak bisa dipakai gitu. Bahwa tiga hal bisa dalam kesatuan bisa kok, kayak sampo 3 in 1, gitu. Kayak mobil orang 3 in 1 bisa juga gitu. Ya, bahwa kita hanya mengatakan bisa kok ada barang yang bisa 3 di dalam satu kesatuan begitu. Tapi kalau ditarik lebih banyak lagi ya jangan dibawa ke situlah. Misalnya orang naik mobil 3 in 1 gitu kan. Berarti kalau 3 in 1, kalau ini mungkin agak bagus bawa gambaran kayak gitu kurang tepat ya. Misalnya ada 3 orang di dalam satu mobil, A, B, dan C, 3 diri dalam satu mobil. Ini kan 3 in 1 nih begitu. Nah, tetapi problemnya adalah mobil itu jauh lebih besar dari A, B, dan C gitu. Ya, sehingga seolah-olah ada satu lagi yang lebih besar yang merangkul Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu salah, nggak boleh begitu ya. Makanya sebenarnya enggak mudah, betul Pak, enggak mudah untuk memahami itu. Tapi kita bisa pelan-pelan bisa mencoba untuk melihat kalau ada gambaran atau penjelasan tertentu yang dianggap kurang tepat, ya kita berhati-hati. Gambaran yang lebih tepatnya mungkin kita belum bisa menemukan, tapi kita berhati-hati untuk tidak mengikuti gambaran yang kurang tepat itu. Tetapi ilustrasi itu bisa sedikit banyak bisa dipakai. Artinya misalnya ada hal kok yang bisa 3 dijadikan dalam satu kesatuan. Kita udah biasa kan gunakan itu. Lebih-lebih lagi Allah. Kenapa Allah nggak bisa seperti itu? Ya jelas Allah yang tak terhingga dan dia adalah pencipta. Itu jauh lebih bisa punya sifat yang seperti itu dibandingkan dengan ciptaan atau manusia. Begitu. Ya. Ya, silakan Pak Andreas Tejo. Apakah masih mau ada waktu pertanyaan lagi? Silakan. Ya. Buas kayaknya Pak Yunus nih. Ya, silakan kalau memang ada waktu ya. Karena saya dikasih tahu ada berapa 15 menit kalau nggak salah ya. Ya. Pak. Ya, tadi kan ada disebutkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus kata gitu kan. Bisa berarti suaranya agak kencang sedikit Pak supaya saya bisa tangkap dengan jelas. Tadi yang masalah yang soal doa berkat itu katanya kadang-kadang ada yang membaptiskan disebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Betul. Itu seperti 3 apa ya katanya. Sedangkan di Alkitab sendiri tertulisnya kan gitu kan Allah Bapa, Anak, dan gitu ya. Ada kata dan. Itu nggak Pak? Betul. Sebenarnya kata depannya itu kalau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus begitu Pak. Dan gitu. Itu kan ada dan. Berarti kalau bicara bahasa Indonesia dan itu kan menambah gitu kan. Iya. Ada penambah. Betul. 3 gitu dalam kalau kita bicara ke situ berarti ini memang 3 Pak. Iya memang 3 betul Pak. Ya. Makanya tapi kita menyembah Allah hanya satu kan Pak. Betul. Iya. Gitu. Sedangkan di situ ada kata itu memang ya ini saya bukan bagi saya dengan iman saya percaya. Tetapi kalau ini kan bicara kalau ada orang bertanya gitu kan. Ini berarti kan menyembah Allah 3 Allahnya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu kan. Karena memang justru kita sebisa mungkin jangan pakai istilah begitu, Pak. Gitu. Makanya kata dannya sendiri di Alkitab menegaskan bahwa dan itu menambahkan seseorang gitu kan. Atau misalkan beli barang, buku dan pensil. Itu ada 2 orang gitu kan, Pak. Iya. Nah, gitu. Jadi saya berpikirnya ini Allah itu
dibilang satu, tapi sepertinya memang tiga. Tadi Bapak bilang Yesus berdoa kepada Allah bahwa dia bicara kepada pribadinya gitu kan ya. Enggak, Pak, Secara bukan bicara ke pribadinya. Justru saya bilang tidak. Karena di dalam diri Allah itu ada komunikasi internal antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Bukan Yesus sedang berdoa pada dirinya, enggak, Pak, bukan. Ya. Nah, sekarang kalau tidak bicara dengan sendiri, berarti kan ada Allah Bapa Pak di surga gitu Pak. Memang betul, Pak. Iya, kan kita itu jelas kan? Karena pribadi Allah itu ada tiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Berarti wujudnya dua dong Pak. Kalau seperti itu Allah Bapa di surga ada satu wujud, Yesus sendiri yang sebagai Allah Anak itu di dunia wujudnya satu lagi dong kalau seperti itu Iya, Pak. betul. Dan satu lagi adalah Roh Kudus. Ya. Sekarang kalau misalkan wujudnya memang ada sampai tiga, ya tidak salah pengertian orang bilang Allahnya tiga dong Pak kalau seperti itu. Tiga diri, betul Pak. Bukan Allahnya tiga. Kan dari awal sudah dibedakan kan? Tiga diri. Ya. Allah kita itu tiga diri. Nah, tadi saya nanya, Yesus itu Allah bukan? Yesus jelas Allah gitu kan, dari awal jelas Allah. Lalu kalau Yesus juga Allah, lalu ada Allah Bapa, berarti memang Allahnya tiga Pak kalau seperti itu penjelasan. Betul Pak, betul. Allah itu, tapi bukan Allah itu tiga. Allah kita itu ada tiga diri, tiga person, tiga pribadi, tiga bahasa kuno dulu, tiga oknum, itu kurang bagus lah istilah oknum. Itu betul Pak. Tiga person atau tiga persona itu dari awal sudah dirumuskan. Kita ada tiga. Cuman tiga ini bukan terpisah, bukan ada di dalam sebagai tiga Allah. Tadi saya juga jelaskan yang politeistik bukan. Tapi tiga diri ini ada di dalam satu hakikat. Kalau saya itu hakikatnya satu. Diri saya satu. Dan saya bisa membayangkan kalau saya hakikatnya tetap saya adalah satu. Tapi tiga diri. Nah, itu gimana caranya memang nggak akan bisa membayangkan. Tapi kalau memang terjadi seperti itu, saya bukan tiga diri yang terpisah-pisah. Saya adalah tiga diri dalam satu hakikat saya. Saya Andreas Simawan ada dalam hakikat yang saya bawa ini sebagai Andreas Simawan itu adalah satu. Ini kalau saya satu hakikat satu diri. Tapi kalau saya satu hakikat dengan tiga diri, itu bukan berarti tiganya terpisah-pisah di RT-RT yang berbeda. Tapi itu adalah diri saya sendiri. Cuman tiga diri karena berbeda, Bapa, Anak, Roh Kudus berbeda. Jelas Pak, yang seperti Bapak tadi katakan, begitu ya. Ini mereka Yesus bisa berbicara kepada Bapa, itu jelas begitu. Ya. Tadi istilah Bapak apa? Wujud begitu ya. Kalau wujud memang biasanya kita lebih menggambarkan kayak materi. Tapi kita sebut beginilah. Sosoknya begitu berbeda, iya betul, sosoknya berbeda, dirinya berbeda. Yang tadi saya sebut dengan hipostasisnya itu. Jadi personnya berbeda, tetapi di dalam kesatuan hakikat yang sama, yaitu Allah. Itu. Bapa adalah Allah, Yesus Kristus adalah Allah, Roh Kudus Allah, tetapi bukan tiga Allah yang terpisah. Itu adalah satu kesatuan Allah. Hakikatnya Allah, dan kita sebut dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu bukan maksudnya Allah yang terpisah, tapi diri yang berbeda satu dengan yang lain. Begitu. Ya. Jadi kalau kayak zaman sekarang, Pak, mungkin disebutnya ilmu membelah diri, kali Pak ya. Sorry Pak, nggak kedengaran suara Bapak. Jadi kayak film-film yang sekarang tuh yang kadang-kadang apa ya, ilmu membelah diri gitu. Jadi orangnya satu. Jadi dia bisa berfungsi sebagai apa begitu Pak? Saya tidak tahu kalau maksudnya kayak apa ilmu membelah diri itu ya. Apakah bisa pakai ilustrasi kan tergantung kayak apa itunya begitu. Nah, soalnya kan kalau tadi dibilang dirinya memang dirinya sebagai Yesus ya Yesus sebagai Allah ya gitu kan. Tapi Allah ada juga gitu kan, tetap Allah Bapa di surga ada Allah Roh Kudus. Tetapi itu Allah gitu kan. Berarti dirinya sebetulnya hanya satu, tapi perannya yang berbeda. Bukan diri satu Pak, enggak Pak, salah Pak. Diri itu tiga. Dirinya yang tiga. Ya, ya. Hakikatnya satu. Esensinya satu. Apa yang menyatukannya itu kesatuan kasih itu satu begitu. Tetapi dirinya berbeda. Bapa berbeda dengan Anak, berbeda dengan Roh Kudus. Begitu. Ya. Yang soal membelah diri saya nggak ngerti kalau kayak itu harus kayak jelas seperti apa membelah diri.
Tapi memang rasanya kalau membelah diri tetap dirinya sama. Ya mungkin itu agak sulit kalau itu dianggap dirinya. Mungkin gambarannya waktu Tuhan Yesus dibaptis ya, itu kan tiga person gitu ya, 3 pribadi antara Yesus, Roh Kudus yang digambarkan dengan merpati, dengan suara Allah Bapa yang berbicara, inilah anakku yang dikasih. Itu kan kelihatan 3 pribadinya. Betul. Ya. Ya, Justru sama. karena kentara seperti itu Pak Andreas di Perjanjian Baru sangat kentara 3 pribadi yang berbeda, maka kenapa perlu ditekankan bahwa 3 pribadi ini memang beda begitu. Ya. Oke, ya sampai di sini pertanyaannya sudah cukup ya. Kita udah sampai jam 8:30. Terima kasih untuk Pendeta Andreas Simawan untuk penjabarannya pada malam hari ini. Ya, saya juga diberkati ya melalui penjabaran yang sudah disampaikan bahwa Allah itu memang 3 pribadi, tetapi satu hakikat. Jadi ya satu hakikat itu ya Allah, baik Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Terima kasih untuk penjelasannya dan juga berkatnya buat kami pada malam hari ini. Mari saudara, pada malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Ada 2 pokok doa yang akan kita panjatkan di dalam doa kita pada malam hari ini. Yang pertama, kita mau berdoa untuk Sinode Gereja Sidang Kristus. Kita doakan biarlah tugas-tugas sinode boleh berjalan dengan baik. Kita doakan juga untuk peneguhan Guru Injil Yosua, ini adalah tugas daripada sinode. Yang kedua, kita doakan juga untuk peneguhan atau ujian calon-calon guru Injil. Ya, ada 6, kita doakan bersama-sama untuk satu sinode ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk berdoa, menyerahkan untuk sinode gereja kami, Gereja Sidang Kristus, di mana Engkau telah menetapkan dan membentuk akan sinode Gereja Sidang Kristus yang ada di Indonesia. Tentu banyak tugas yang harus mereka lakukan, tentu banyak hal yang harus mereka kerjakan. Kami berdoa menyerahkan untuk peneguhan calon pendeta di dalam jabatan kependetaan di GSK Curug yang akan dilakukan. Biarlah Tuhan tolong agar sinode dapat mempersiapkan segala sesuatunya dan bekerja sama dengan gereja lokal sehingga peneguhan ataupun pentabisan pendeta boleh berjalan dengan baik. Berkati dana yang dibutuhkan, berkati akan ruangan yang akan dipakai, tempat yang akan dipergunakan, biarlah Tuhan terus yang akan tolong. Kami juga berdoa menyerahkan untuk ujian calon guru Injil yang akan dilakukan pada bulan Juli. Kiranya Tuhan tolong agar ujian ini boleh berjalan dengan baik. 6 saudara kami, 6 rekan kerja yang akan melayani Tuhan di GSK Kalimantan boleh berjalan dengan baik. Dan tim penguji boleh mempersiapkan diri dengan baik. Dan apa yang akan disampaikan, akan diuji, boleh dilakukan dengan baik. Terima kasih ya Bapak, berkati BPH Sinode, baik Pendeta Yeskil, Pendeta Warisman, Guru Injil Cecep, Ibu Susi, dan juga Bapak Daniel. Tuhan tolong agar mereka boleh bekerja sama, melakukan tugasnya dengan baik. Badan pengurus harian sinode ini boleh melakukan segala sesuatunya dengan baik. Berkati kerjasama dengan gereja-gereja lokal yang ada di Indonesia ini. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kedua, kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan untuk Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan juga Pak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, serta jajaran di dalam Kabinet Indonesia Maju. Kita doakan juga untuk penanganan COVID-19, di mana beberapa hari ini mengalami peningkatan oleh karena virus COVID, varian Omikron. Biarlah Tuhan terus tolong, Tuhan menyertai. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami juga boleh diberikan kesempatan untuk berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami. Engkau tahu bangsa kami begitu banyak hal yang harus mereka lakukan, tentu banyak hal yang mereka harus kerjakan di dalam masa
pemilu yang akan digelar pada tahun 2024. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan pemerintahan kami, baik Presiden Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, dan juga jajaran di dalam Kabinet Indonesia Maju. Kiranya Tuhan tolong agar pemerintahan kami ini dapat melakukan segala tugasnya dengan baik, dengan hikmat yang datang daripada Engkau. Tuhan berkati di dalam penanganan COVID-19, di dalam beberapa hari ini mengalami peningkatan yang begitu signifikan. Tadi hari ini sudah mencapai 1.200 kasus COVID. Kiranya Tuhan terus tolong agar penanganan COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya negara kami boleh bebas daripada COVID-19. Tuhan berkati akan tenaga medis yang melakukan tugas mengobati para pasien. Biarlah Tuhan tolong agar mereka boleh diberikan hikmat untuk dapat menangani COVID-19 dengan baik. Kami mau berdoa menyerahkan kerjasama baik pemerintah dengan warga masyarakat untuk saling mendukung akan apa yang menjadi keputusan pemerintah dan warga boleh melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk penanganan akan pertumbuhan ekonomi di mana banyak negara yang mengalami resesi ekonomi oleh karena perekonomian yang mengalami kesulitan. Tuhan tolong agar bangsa dan negara kami boleh menangani akan perekonomian dengan baik. Kami mau berdoa juga menyerahkan untuk penanganan akan teroris baik yang ada di Papua, di Sulawesi ataupun di mana tempat. Tuhan tolong agar mereka boleh menangani akan teroris ini dengan baik. Tuhan berkati aparat keamanan baik TNI Polri, biarlah kerjasama yang baik boleh terjadi sehingga penanganan teroris ataupun radikalisme boleh terjadi bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa menyerahkan akan kehidupan kami sepanjang malam ini. Biarlah Tuhan terus tolong, Tuhan terus yang menyertai, Tuhan terus yang memberkati. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pendeta Andreas Simawan, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh semakin belajar untuk lebih mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan. Dunia semakin jahat, tetapi kami anak-anak Tuhan semakin dipersiapkan, semakin diperlengkapi untuk menghadapi segala sesuatunya. Tuhan berkati Pendeta Andreas Simawan di dalam pelayanannya sebagai dosen di STT Amanat Agung dan juga hamba Tuhan di GKY. Tuhan tolong agar ia pun boleh melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan kekuatan daripada Engkau. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati keluarganya. Tuhan berkati apapun yang apapun yang ia pikirkan boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati kami sekalian yang telah ambil bagian di dalam Komsel pada malam hari ini. Biarlah apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami terima, kami boleh semakin mengerti, semakin memahami apa kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami akan mengakhiri Komsel kami, persekutuan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan di dalam Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati saudaraku sekalian mulai malam ini, besok sampai Yesus datang yang kedua kali, bahkan untuk selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Oke, saudaraku yang belum buka kamera, tolong dibuka kameranya. Kita akan bersama-sama berfoto. Terima kasih Pak Cecep, Bu Sarce sudah bergabung pada malam hari ini ya. Silakan, Hani, Bu Ida, Heri. Oke. Silakan. Oke, Miki. kita foto dulu ya. Siap ya, 1, 2, 3. Sekali lagi sebentar. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih Pak Andreas. Iya, sama-sama Pak Andreas. Terima kasih Pak Andreas. Yana, terima kasih semuanya. Ya, Ya, mari Tuhan Pak. memberkati GSK Sukabumi ya. Amin.
Amin, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam, saya Liv ya Pak Andreas. Ya, Ya, makasih Pak. Kayak Tuhan memberkati semuanya. Ya, semua. Oke. Ya.